Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberikan kesehatan pada kalian beserta keluarga. Nah, tentunya sebelum kita mulai pelajaran atau materinya, jangan lupa selalu untuk membaca doa. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap menggunakan masker ketika keluar rumah. Kalau sudah baca doa bersama, untuk hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk subtema 1 pada tema 3 ini, kita akan belajar tentang proses menanam padi, wawancara, dan kalimat tanya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita belajar dan memahami penjelasan Ustazah berikut. Coba kalian perhatikan diagram proses menanam padi berikut ini. Beras yang kita makan itu, ini prosesnya. Mulai dari biji padi, kemudian dilakukan pembibitan, kemudian sawahnya dibajak supaya tanahnya menjadi gembur dan subur. Setelah itu padi ditanam, setelah ditanam diairi sawahnya, dipupuk, kemudian juga dilakukan penyemprotan cairan pembunuh hama supaya padinya tidak diserang hama atau penyakit juga. Kalau padinya sudah bagus, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu petani, yaitu panen. Setelah dipanen, padi tidak bisa langsung kita makan, perlu digiling supaya menjadi beras. Itulah proses menanam padi, mulai dari bibit sampai jadi padi dan menjadi beras yang kita makan menjadi nasi tersebut. Nah, pada proses ini ketika kalian belum mengerti, tentunya kalian akan bertanya. Nah, bertanya itu menggunakan kalimat tanya. Jadi ketika kalian melakukan pertanyaan, tentunya menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang ditandai dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, kata tanya itu apa saja? Ada apa, siapa, kapan, berapa, bagaimana, mengapa, dan di mana. Nah, kata tanya itu bagaimana penggunaannya? Coba kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, kata tanya yang kita kenal adalah apa. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau suatu keadaan ataupun perbuatan. Contohnya, apa yang harus dilakukan supaya padi tumbuh subur? Nah, itu ada kata tanya apa. Kemudian ada siapa. Kata siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contoh dalam kalimat tanya, siapa yang menanam padi? Coba, siapa yang menanam padi? Yang menanam padi adalah petani. Kata tanya selanjutnya adalah kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya, kapan padi itu dipanen? Nah, itu contohnya. Kemudian ada bagaimana. Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana proses padi menjadi beras? Nah, itu menanyakan proses atau cara pengerjaan sesuatu. Selanjutnya, ada kata berapa.
Berapa itu digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyaknya suatu benda maupun orang. Contohnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi? Nah, kemudian ada di mana yang digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu membeli buku ini? Nah, itulah tadi beberapa kata tanya. Yang terakhir yaitu mengapa. Digunakan untuk menanyakan sebab akibat. Contoh dalam kalimat, mengapa padi harus dipupuk? Nah, itu contoh-contoh sederhana. Dan untuk menanyakan sesuatu tadi, kamu tentu memilih ada orang yang dijadikan narasumber atau orang yang ditanyai. Proses itu namanya wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Dalam wawancara terdapat unsur-unsur wawancara. Yang pertama yaitu pewawancara atau orang yang memberikan pertanyaan atau orang yang bertanya. Kalau ada pewawancara, gandengannya adalah narasumber. Pastinya ada narasumber, yaitu orang yang memberikan jawaban atau orang yang ditanyai. Nah, kalau sudah ada keduanya, tentu selanjutnya ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, tentu ada jawaban. Nah, pewawancara bertanya, narasumber memberikan jawaban, selanjutnya simpulan atau hasil wawancara. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan Ustazah tentang proses terjadinya padi menjadi beras tadi, kemudian kalimat tanya dan tentang wawancara. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Kalian tetap semangat belajar di rumah dan selalu berdoa semoga kita segera bisa belajar bersama di sekolah dengan tatap muka. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.